Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan bab Pancasila sebagai ideologi negara yang beranggotakan saya sendiri, Rosida Nevi, dan dua teman saya, Dewi Probosari dan Lendi Ayu Aurora. Pengertian ideologi. Dari pengertian menurut pakar-pakar, dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan seperangkat ide dasar masyarakat, bangsa, yang dijadikan ide pegangan dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Fungsi ideologi. 1. Norma-norma yang menjadi pedoman individu, masyarakat, atau bangsa untuk melangkah dan bertindak. 2. Sebagai upaya untuk menghadapi berbagai persoalan yang sedang atau akan dialami seseorang, masyarakat, dan bangsa dalam skala aspek kehidupan. 3. Kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan demi mencapai tujuan. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu hasil penuangan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang, karena Pancasila diikat oleh sekumpulan nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai religius bangsa Indonesia. Ciri-ciri ideologi yang menjadi cita-cita negara yang menjadi basis teori atau sistem kenegaraan. 1. Mempunyai derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. 2. Merupakan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan dilestarikan ke generasi selanjutnya. B. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pengertian ideologi terbuka adalah ideologi yang berisi orientasi yang besar. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang bersifat mendasar dan tidak langsung bersifat operasional. Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang sejak tahun 1985. Tetapi semangatnya sudah tumbuh sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Ciri-ciri ideologi terbuka Pancasila. Yang pertama, cita-cita. Nilai yang ada dalam Pancasila bukan dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali dan ditemukan oleh masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi milik seluruh rakyat dan masyarakat dalam menemukan kepribadiannya. Yang ketiga, bukan diambil dari keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil dari musyawarah konsensus dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat, ideologi bukan dibenarkan tetapi dibutuhkan. Yang kelima, ideologi tidak operasional tetapi dioperasionalkan oleh seperangkat konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran aklerasi masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya. Faktor-faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, dalam pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat berkembang amat cepat, sehingga tidak semua persoalan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologi-ideologi sebelumnya. Yang kedua, pengalaman sejarah dengan pengaruh komunisme. Yang ketiga, tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat,
Saat ini ideologi Marxisme, Leninisme, komunisme telah bangkrut. Dewasa ini ideologi komunisme dihadapkan pada pilihan yang amat berat, menjadi suatu ideologi terbuka atau tetap mempertahankan ideologi lainnya. Makna dan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Pancasila bersifat hierarkis dan primordial, di mana pondasinya adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan puncaknya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama sebagai dasar negara, sila kedua sebagai pandangan hidup bangsa, sila ketiga sebagai tujuan hidup bangsa, sila keempat sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, serta sila kelima adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofi untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, pengaturan, dan sistem pemerintahan negara. Dan yang terakhir, Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi dalam negara ada 5, yaitu struktur kognitif, orientasi dasar, norma yang menjadi pedoman, bekal dan jalan bagi setiap manusia, dan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia, serta sebagai sarana pemersatu bangsa. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila ada 3. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Disebut sebagai pandangan hidup bangsa karena nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dari waktu ke waktu dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada hakikatnya, mengandung pengertian sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana hal tersebut sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 5, MPR tahun 1973 dan nomor 9 MPR tahun 1978. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Berarti, cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada ilmu dan kegunaan filsafat adalah untuk memberikan dinamika dan ketekunan dalam mencari kebenaran, arti, dan makna hidup. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. E. Perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi lain di dunia. Yang pertama, ideologi liberalisme, yaitu paham yang mengutamakan kemerdekaan individu sebagai pangkal dan pokok dari tinta hidup. Liberalisme lebih menekankan pada manusia sebagai individu dengan masalah hak-hak asasi, kemerdekaan, kebebasan, dan lain-lain. Dalam implementasinya, liberalisme terbagi di 3 bidang. 1. Liberalisme di bidang politik, 2 di bidang ekonomi, 3 di bidang agama. Yang kedua, ideologi sosialisme, yaitu ideologi yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif atau secara bersama-sama oleh kita semua dan untuk kita semua, agar menjadi masyarakat yang bahagia. Sosialisme bertitik tolak pada masyarakat, bukan pada individu, sehingga sosialisme adalah lawan dari liberalisme.
Dalam perkembangannya, sosialis berkembang menjadi dua aliran yang memiliki karakteristik aliran sosialisme dan karakteristik aliran komunisme. Aliran sosialisme sendiri, yang pertama memiliki karakteristik untuk mencapai masyarakat sosialis memilih jalan evolusi, yaitu perubahan secara perlahan. Yang kedua, milik individu diperbolehkan, hanya perusahaan yang penting bagi masyarakat yang harus dimiliki oleh negara. 3. Distribusi dan konsumsi didasarkan pada jasa. Yang kedua, ada aliran komunisme yang memiliki karakteristik 1. Untuk mencapai masyarakat sosialis ditempuh dengan jalan revolusi. Jalan revolusi merupakan perubahan secara cepat. Yang kedua, milik individu dilarang. 3. Distribusi dan konsumsi didasarkan pada kebutuhan. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.